Haleluya. Merdeka. Wih. Luar biasa. Saya duduk di belakang tadi begitu lihat Pak Arwan masuk dengan merah putihnya. Wih. Saya langsung aduh sungkan. Saya yang khotbah tapi aduh tidak sesuai ini kayaknya ini. Iya memang. Biasanya kan 17-an ini semua dengan kostum apa ya daerah ya toh. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pakai baju tradisional dari Bali. Nah, ada yang dari Kalimantan. Cuma memang agak sedikit dihindari ketika kita pakai pakaian tradisional dari Papua. Itu agak sedikit lain itu, harus ada pernak-pernik tambahan. Oke, apapun itu, Indonesia sudah merdeka. Haleluya. 81 tahun. Atau berapa? Benar ya? 81 tahun kemerdekaan. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau Indonesia sudah merdeka, lantas apakah saudara sudah benar-benar merdeka? Sudah? Merdeka dari hutang piutang? Merdeka dari pinjaman online? Merdeka dari apa lagi? Kelaparan. Kalau kelaparan mah Pak gampang itu, kita biasa puasa. Ya toh? Merdeka dari apa lagi? Sakit hati, sudah merdeka Bapak Ibu? Jangan sampai merdeka. Tapi aduh jauh di lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya masih ada penjajahan yang lain. Tapi saya percaya apapun itu semua akan jadi menurut iman masing-masing. Masalah itu pasti akan datang. Kapanpun, dimanapun, selalu pasti akan terjadi. Selama saudara hidup, semua kita pasti akan mengalami persoalan. Bahkan ketika kita mati, kita memang bukan yang membuat masalah, tetapi yang meninggalkan masalah bagi orang lain. Mereka masih harus nguburin kita, ya kan? Bayar iuran di Kembang Kuning. Padahal orangnya sudah nggak ada. Nah itulah saudara manusia. Makanya tema kita, wah kita singkirkan dulu ini orang ganteng di depan ini. Nah, kenapa kok muncul suci-suci? Oke, tema kita apa Bapak Ibu? Tolong baca di depan. Menang atas apa? Saya agak ragu mau ucapin yang bahasa Inggrisnya di depan itu. Entah botol, battle, atau battle. Ya kan? Karena saya sudah lama nggak tinggal di Inggris. Saya sudah pindah di Lidah Kulon, jadi agak sedikit berubah aksen saya kalau bahasa Inggris itu. Apapun itu, ya battlefield itu apa artinya? Hah? Kemenangan? Apa? Battlefield apa tuh? Yoel? Medan perang, medan pertempuran. Ini battlefield, ini istilah di Mobile Legends sebenarnya. Ya, cuman saya suka main game ya. Cuma sudah mulai berubah, mulai meninggalkan. Tapi saya tetap ingat tuh. Nah, sehubungan dengan 17 Agustus ini, hari kemerdekaan, maka ada satu hal yang muncul dalam pikiran. Ya, bahwa kehidupan ini tidak ada yang berjalan tanpa ada pertempuran. Benar apa betul Bapak Ibu? Bukan berarti pertempuran itu angkat senapan, ya kan, lempar granat, lari terbirit-birit, ya kan? Bukan begitu. Tetapi pertempuran-pertempuran yang lain itu yang saya bilang. Kita bertempur melawan sakit hati, kita bertempur melawan ketidakadilan, kita bertempur melawan apalah. Waktu saya masih kuliah saya ingat, saya juga pernah bersaksi, saya ikut jadi komandan dari sebuah barisan demo. Nah, waktu itu saya masih jadi mahasiswa baru dan sangat idealis. Masih sering didoktrin bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan. Mereka bilang ya senior-senior saya bilang, kamu lihat di bangsa ini. Yang memperjuangkan kemerdekaan itu siapa? Ya pemuda. Yang bisa mengubah jalannya sebuah pemerintahan itu siapa? Ya pemuda, mahasiswa. Wah. Jadi ketika kami melihat ada ketidakadilan, langsung kita muncul, tampil di depan. Dan apa lagu kita?
Wah, luar biasa. Yang cinta perubahan, ayo maju, maju. Wah, saya ingat waktu itu saya naik di gerbangnya Polda. Karena kita lagi demo di sana. Saya lupa kalau saya pendeta. Saya sudah di atas gerbang dan tiba-tiba bukan hadirat Tuhan yang bikin saya sadar bahwa saya sudah ada di atas gerbang. Yang bikin saya sadar itu ketika waktu itu masih ada ANTV, TPI, Indosiar dengan moncong kameranya sudah di depan mau meliput. Saya langsung sadar saya di pendeta. Bagaimana kalau jemaat nonton pendetanya lagi di atas gerbang? Nah, saya bilang wah ini bahaya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau menempuh sesuatu dengan cara yang benar. Haleluya. Pertempuran itu memang harus terus terjadi, tetapi cara kitalah yang akan menentukan. Jadi kita punya medan pertempuran. Tetapi saudaraku, tujuan kita belajar firman agar supaya apa? Dari setiap pertempuran kita menjadi pemenang. Karena percuma kita mau belajar berbagai macam cara, bermacam-macam kitab, berbagai macam trik. Kalau ternyata hasil dari belajar selalu kalah. Untuk apa semuanya itu? Bikin capek aja ya toh. Udah hafal ayat, udah hafal triknya, udah mengerti cara-caranya. Tetapi eksekusinya gagal. Buat apa saudara? Nah makanya kita tahu kita punya pertempuran, tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana agar supaya kita bisa menjadi pemenang dari setiap masalah dalam kehidupan. Ini ayatnya lumayan panjang, saya minta kesepakatan kita untuk nggak baca ayatnya ini. Tetapi saudara cukup hafal bahwa landasan kita itu ada di Bilangan pasal 13. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ini bicara tentang pengintai. Ya, saudara sambil dengar khotbah boleh intip-intip sambil baca-baca dulu. Oke, saya sudah katakan tadi bahwa semua orang punya medan pertempuran. Ya. Waktu kita masih single, orang akan tanya sama kita, sudah punya pacar belum? Pertama kali orang tanya itu jadi motivasi. Waduh, kayaknya memang waktunya untuk cari pacar. Kedua kali orang tanya, wih kita semakin termotivasi. Kayaknya harus segera. Orang memandang saya berarti sudah waktunya saya punya pacar, punya pasangan. Ketiga kali orang tanya, kita sudah mulai nggak betah. Keempat kali orang tanya itu jadi musibah sama kita. Sehingga Bapak Ibu, ya, muncullah sebuah istilah. Kalau masih umur muda belia, itu biasa ada moto bagi seorang anak gadis. Siapa lu? Ya kan? Tampangnya nggak keren. Ya kan? Penampilannya biasa-biasa. Menginjak umur sudah mulai 20-an ke atas. Siapa dulu? Sudah punya penghasilan belum? Ya kan? Sudah punya pekerjaan belum? Mapan aja belum, ya kan? Itu sudah umur 20-an. Begitu udah mau injak 30-an. Kalau tadi siapa lu, siapa dulu. Yang ketiga apa? Siapa saja. Obral. Nah, waktu kita masih single tuh pertanyaan itu awalnya jadi motivasi. Setelah itu jadi musibah. Nah, setelah kita berkeluarga karena sudah punya pasangan, diberkati dalam pemberkatan nikah, muncul lagi masalah berikutnya. Udah punya momongan belum? Ya kan? Nggak, aku pikir setelah sudah menikah, udah selesai tuh persoalan. Ditanya lagi, kapan dapat momongan? Ada yang tanya, sudah berapa tahun? Ya kan? Saya pernah didatangin sama seorang anak muda. Pertama dia datang ke saya, dia bilang, Kak Jack tolong doakan. Thanking dulu ini roh kemiskinan. Wih, astaga. Perasaan saya belum dapat anugerah menjadi konglomerat. Tapi sudah disuruh doain thanking roh kemiskinan. Yang kedua kali dia datang sama saya, dia bilang, Kak Jack tolong doakan supaya saya dapat momongan. Lebih hebat lagi ini ternyata. Saya bukan pabrik pembuat momongan. Ya kan? Tapi saya doakan karena saya hamba Tuhan.
Ya kemampuan saya satu-satunya adalah mendoakan. Tetapi tidak bisa memastikan. Yang bisa memastikan cuma Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara mau minta doa, sambil saya tiduran pun bisa saya doakan saudara. Tapi saya nggak jamin saudara langsung dijawab. Itu masing-masing kaitannya dengan iman kita kepada Tuhan. Karena saya pun masih beriman kepada Tuhan sampai hari ini. Ya. Saudara lihat, setelah kita sudah punya momongan, nanti orang akan datang lagi sama kita. Dan dia akan tanya lagi sama kita, sudah punya putu belum, ya kan? Saya pikir dulu putu itu kue putu. Putu ayu. Ini orang kok pertanyaannya nggak berbobot banget sih. Ketemu dengan orang yang semodel saya begini yang ditanya kue. Emangnya aku ini anak kecil ditanya jajanan. Ternyata putu itu cucu. Ada lagi yang bilang cucung. Hah? Cucung pula. Cucung itu cumi-cumi. Kalau di tempat saya. Jadi kalau orang tanya cucung, itu ikan cumi-cumi itu. Ya. Jadi orang akan tanya lagi, kayak dikejar-kejar kita. Udah punya momongan, habis itu menikah anak kita ditanya cucu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan itu gak akan pernah bisa selesai. Makanya saya tulis di sana, tidak ada hidup yang benar-benar tanpa masalah. Tidak ada hidup yang benar-benar tanpa masalah. Saudaraku, ya terkadang kita rodok kesal. Kenapa? Karena kita baru aja merasa masih bisa rest sejenak. Tiba-tiba datang lagi telepon yang membuat kita spanning lagi. Tegangan tinggi lagi. Baru aja mau istirahat. Saudara mungkin pernah merasakan bagaimana orang menelepon saudara tengah malam. Saya biarpun hamba Tuhan sempat jengkel juga. Saya bilang, kamu kalau mengerti hamba Tuhan, telepon di waktu yang tepat. Jangan tengah malam kamu telepon hamba Tuhan. Padahal setelah dia telepon saya sadar, saya ini kan hamba. Loh, kok saya menentukan masalah orang. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat di sana. Seberapa banyak seringkali masalah itu terjadi di luar kemampuan kita, bahkan di luar prediksi kita. Kadang kita pikir, semua sudah dihandle dengan baik, sudah ada orang yang tepat. Tetapi ternyata ada aja yang kelewatan tuh. Ada aja yang terlewati. Sehingga tanpa kita duga-duga, ternyata muncul persoalan di luar dugaan kita. Bahkan yang lucunya, yang sebenarnya bukan masalah, bisa jadi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membawa kita untuk mencoba memahami. Pandangan kita atau pandangan seseorang terhadap masalah sangat ditentukan oleh 3 faktor penting. Saudara mungkin ketemu banyak faktor. Tapi karena saya yang khotbah hari ini, saudara mau gak mau harus dengar saya. Kalau saya bilang 3, you mau ngapain, ya kan? Oke, 3, sekurang-kurangnya 3. Yang pertama, masalah itu tergantung kepada cara pandang saudara, paradigma saudara. Cara pandang kita terhadap sebuah persoalan akan menentukan reaksi kita terhadap persoalan itu. Wah, ini simbol negara ini saya kurang mengerti nih. Mungkin ada tambahan-tambahan untuk titipan-titipan kilat ya nih. Tetapi kita fokus yang di kalimat di atas. Cara pandang kita terhadap sebuah persoalan akan menentukan reaksi kita terhadap masalah atau persoalan itu. Ada seseorang yang berpikir bahwa masalah itu adalah cara setan untuk melemahkan kita. Sementara ada juga yang bilang, ternyata Pak Pendeta, masalah itu adalah cara Tuhan mendidik kita. Cara Tuhan membentuk iman kita. Cara Tuhan mendewasakan kita.
Cara Tuhan sehingga membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Dia. Sekarang kembali kepada saudara. Menurut saudara masalah itu apa? Itu akan menentukan reaksi saudara. Ketika Anda berpikir bahwa masalah itu adalah cara untuk melemahkan saudara, maka saudara akan benar-benar lemah di sana. Ya, akan benar-benar menjadi lemah. Tetapi ketika Anda berpikir bahwa masalah itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan saudara, maka saudara pasti akan benar-benar kuat. Masalahnya cara pandang yang pertama, tidak ada dasar untuk saudara mendapatkan sesuatu di dalamnya. Yang namanya kelemahan itu pasti akan merusak. Yang namanya kelemahan pasti akan mengurangkan daya kita. Yang namanya kelemahan pasti akan menambah efek negatif dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara punya cara pandang yang benar, cara pandang yang positif, bahwa masalah itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saudara, maka saya mau kasih tahu apapun masalahnya secara psikologis, dari dalam rohani saudara, saudara siap untuk menghadapi tantangan apapun. Amin. Saya dulu waktu ikut latihan kungfu, karena mau persiapan ikut lomba kejuaraan daerah, maka kami didoktrin sama guru yang ngajarin kami. Anggaplah sebuah pertandingan itu seperti sebuah mainan. Jadi kalau mau benjol jangan takut, jangan sakit, permainan. Kalau ada orang pukul keluar darah, udah gak usah mikir panjang. Itu permainan. Kalau kamu ditendang sampai gak bisa nafas, kena ulu hati, atau bahkan mungkin kamu tumbang, ya bangun santai aja karena itu permainan. Jadi sejak itu, kalau udah sparring, karena waktu itu saya mau turun di kelas 45 kg, itu kelas yang paling ringan sebenarnya. Kelas 45 kg, maju terus, maju terus, maju terus. Dihajar orang kiri kanan santai. Kenapa? Karena semua itu adalah permainan. Saudara lihat. Kalau doktrin dunia aja sudah sehebat itu, apalagi doktrin firman yang ada dalam hatimu. Kalau kau pandang masalah itu adalah sebuah cara untuk menjadi batu loncatan untuk lebih maju ke depan. Anda semakin yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan Anda. Wah, saya percaya. Besok-besok masalah datang lagi. Maka seperti Simpson bilang, kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong saya, maka kali ini pun Tuhan pasti tolong saya. Makanya saudaraku, cara pandang kita terhadap sebuah masalah itu harus didasari oleh firman. Cara kita melihat sebuah persoalan itu haruslah cara yang benar. Jangan sampai pandangan kita terhadap sebuah masalah masih sama seperti kebanyakan orang. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, masalah itu pasti akan selalu datang dalam kehidupan. Tetapi cara seseorang memandang masalah, itulah yang menentukannya. Ya, Anda menang atau kalah tergantung cara Anda memandang sebuah masalah. Hari ini mari kita melangkah kepada sebuah kebiasaan yang baru. Jangan sampai orang tumbang, Anda pun tumbang. Kenapa? Karena sama cara pandangnya. Jangan sampai orang lain lemas, Anda juga lemas. Kenapa? Karena sudah sekian tahun ke gereja, tapi paradigmanya nggak pernah diperbaharui. Haleluya saudara. Ya, saudara lihat dalam firman Tuhan. Ya, dalam bilangan tadi. Ada orang yang bilang begini, ada pengintai yang bilang begini. Negeri yang telah kami lalui untuk dilintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka itu sudah terintimidasi duluan. Kayaknya nggak mungkin kita bisa menang. Kasus ini rasanya nggak mungkin bisa diselesaikan. Kayaknya bisnis ini nggak ada peluang lagi di sana. Saingan kita ini luar biasa. Mereka pemain lama, sedangkan kita newbie. Kalau udah Anda sendiri sudah memutuskan seperti itu,
Firman Tuhan cuma bilang begini, segala sesuatu jadi menurut iman. Makanya basic kita harus firman. Tetapi ada orang yang bilang begini, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan, ayat yang ke-31. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini mental pejuang Bapak Ibu. Ya. Kira-kira seperti inilah gambaran para pejuang yang merebut kemerdekaan itu. Pejuang kemerdekaan. Andaikan mereka udah kalah duluan mentalitasnya sebelum bertempur, ya mungkin gak ada kemerdekaan hari ini. Atau mungkin merdeka tapi mungkin setelah mereka mati ada generasi selanjutnya mungkin yang berjuang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah itu tergantung cara pandang kita. Amin saudara. Masalah itu tergantung pikiran kita, persepsi kita, paradigma kita. Dan saya menganjurkan mari kita miliki cara pandang yang benar. Miliki persepsi yang benar tentang sebuah masalah. Ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menarik kita. Ada yang datang dalam ruangan ini karena masalah. Masalahnya mungkin utang piutang. Masalahnya mungkin sakit penyakit. Datang ke gereja, didoakan, ngalami mujizat, hari ini berjemaat. Ya kan? Tapi ada juga orang yang datang di sini karena dia diberkati. Ya. Dia diberkati dan pindah ke tempat ini di Surabaya, sampai di Surabaya, di tempat yang baru, dia mau cari gereja yang mana yang cocok. Nyasar ke Duku Kupang, ketemu GPI Elusai. Jadi ada banyak cara Tuhan memanggil kita dan saya bilang salah satunya lewat masalah. Ya. Salah satunya lewat masalah. Jadi saya buat kesimpulan bahwa ternyata ketika kita memandang persoalan itu dengan cara yang benar, maka masalah itu sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Haleluya saudara. Agak bingung mencerna kata-kata saya. Biarin aja supaya nggak ngantuk. Orang kalau bingung biasanya dia mikir, apa maksud pendeta tadi? Masalah benar-benar bukanlah sebuah masalah. Udah, Anda pikirin aja. Yang kedua, dipengaruhi oleh apa lagi? Kondisi kehidupan. Kalau lagi mantap ekonomi, kecil itu. Gak usah banyak pikir. Dia minta berapa sih? Udah selesaikan. Transfer aja kalau perlu. Anda bisa sambil ngorok mungkin. Udah tidur enak. Tinggal tunggu perintah ke orang lain dan orang lain akan selesaikan. Kenapa? Anda bosnya, Anda pemimpinnya. Pak ada masalah ini Pak. Padahal Anda lagi berenang di Madrid. Di apa itu? Di pantai apa? Ibsa atau mana itu? Wah tiba-tiba ada yang telepon. Bos ada. Udah tenang aja kamu selesai. Kondisi kehidupan itu mempengaruhi. Waktu kamu masih kaya raya. Semua kecil. Apalagi waktu kamu sehat kuat kecil. Apa itu persoalan? Siapa sih itu? Siapa dia? Sini mau buy one dengan saya ayo. Sini. Wah itu. Kondisi kehidupan. Coba lihat kalau orang lagi punya banyak duit. Bagaimana kabar papa? Udah sehat? Itulah. Belum ada perubahan. Ini kami rencana mau sepakat kita mau bawa ke Belanda. Nah kalau Belanda nggak jadi perubahan, mau bawa di Penang. Di Pinang. Kalau Penang juga nggak ada perubahan, kemungkinan ke Eropa. Nah kalau Eropa juga sudah nggak ada perubahan, kemungkinan ke Madura. Itu. Orang kalau lagi punya banyak duit itu begitu. Ya. Tapi coba kalau nggak punya duit. Mana itu gembala ada di rumah apa enggak ya? Suruh doain dulu. Nah inilah ironi dalam kehidupan. Saudara, kemampuan ekonomi, kondisi kesehatan, status sosial, bahkan pengalaman masa lalu, itu akan menentukan cara Anda memandang sebuah masalah. Orang itu dulu waktu dia minjam duit nggak bayar. Hati-hati kalau dia sudah nongol di depan rumah, itu pasti minjam duit tuh. Udah bilang aja nggak ada. Masa lalu pernah punya pengalaman seperti itu. Saudaraku, kondisi kehidupan akan membuat seseorang menentukan keputusan ketika dia menghadapi masalah.
akan menentukan reaksi ketika seseorang melihat sebuah persoalan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, saudaraku, apapun kondisi positif atau ideal yang kita alami hari-hari ini, saya mau kasih tahu tidak ada yang benar-benar menjamin kita untuk selalu bertindak benar ketika kita menghadapi masalah. Ya. Karena terkadang pendeta aja bisa salah dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ya. Terkadang orang-orang yang sudah berpengalaman pun gak mampu ketika menghadapi persoalan yang serupa. Mungkin suasananya masih sama, tetapi kondisi batinnya yang berubah. Kalau kita lihat nelayan-nelayan yang menemani Tuhan Yesus menjadi murid-murid pada waktu itu, mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang kawakan. Aku yakin itu Danau Galilea nggak tahu sudah diobok-obok mulai dari tepi yang mana sampai ke tepi yang mana. Karena kalau danau itu mau dibilang laut itu nggak bisa, tetap danau. Walaupun ukurannya besar, ada gelombang dan kemungkinan saudara kedalamannya itu lumayan. Tetapi bagi saya orang talaut yang biasa di daerah namanya talaut, tepi laut. Ya kan? Kalau cuma model Danau Galilea mah kecil itu. Suruh saya berenang dari ujung ke ujung mungkin bisa. Mungkin. Ya kan? Jadi Bapak Ibu apa yang saya maksud? Tetapi ketika murid-murid orang yang sama, lahir dari orang-orang yang kawakan, keturunan-keturunan yang berasal dari nenek moyang mereka yang sudah menguasai Danau Galilea itu, satu waktu Alkitab berkata, ketika mereka berhadapan dengan angin sakal dan gelombang, wah ternyata mereka kepayahan, kewalahan. Padahal ini orang kawakan. Udah jago, udah katam. Tapi mentok juga Bapak Ibu. Makanya saudara, puji Tuhan kita punya status ekonomi yang baik. Ya kemampuan ekonomi yang baik. Kondisi kesehatan kita masih prima. Status sosial mungkin Anda dikenal orang sebagai orang baik. Terpandang, terpuji, termulia dan sebagainya. Puji Tuhan. Tetapi Alkitab cuma bilang, andalkanlah Tuhan di atas segalanya. Amin saudara. Bersyukur untuk semua yang ada. Hari-hari ini saudaraku salah satu poin yang Tuhan mau ingatkan juga kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan apa yang kita alami pada hari-hari ini? Terkadang kita playing victim saudara. Orang playing victim itu begini. Dia merasa dia jadi korban. Walaupun sebenarnya dia pelaku. Tetapi dalam konteks ini, playing victim yang saya maksudkan itu begini. Selalu mengeluh. Kayaknya dia yang paling susah dari semuanya. Kayaknya dia selalu jadi korban. Kayaknya, waduh dia orang yang paling sulit, paling sial, paling malang. Lebih dari orang malang. Ya. Kadang saya ketemu dengan anak-anak Tuhan yang mentalitasnya seperti itu. Saudaraku, ketika kita banyak mengeluh, lama-lama kita masuk dalam kategori persungutan, maka di sanalah palu vonis dari Tuhan itu pasti akan terjadi. Daripada kita banyak mengeluh, Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kita. Emangnya dengan kamu mengeluh persoalanmu bisa hilang? Emangnya dengan kamu banyak bersungut-sungut masalahmu bisa terselesaikan? Dicemooh orang bisa jadi. Dibenci sama Tuhan bisa jadi. Karena Tuhan gak suka orang bersungut-sungut. Oh dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kamu mengeluh aja kerjanya. Kayak orang yang paling susah di muka bumi ini. Padahal kalau kita mau lihat ternyata masih banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita. Masih banyak orang yang kehidupannya jauh lebih susah, lebih sengsara dari kita. Tetapi mereka bisa menjalani kehidupan. Mereka bisa seolah-olah seperti orang yang manut aja mau dibawa kemana ke sana. Mau digoyang kemana ke situ. Ya. Saya mengenal beberapa orang saudara. Kalau saya datang ke rumahnya waktu itu, waduh.
Kasihan banget. Tapi kalau udah memuji Tuhan, yang namanya udah ke gereja, itu kayak orang gak punya masalah. Kayak orang gak punya persoalan. Memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Bahkan kalau ada mereka ke gereja, itu malaikat pasti minder. Minder, kenapa? Karena kalau mereka udah menyembah Tuhan, angkat tangan. Oh, aku pikir ini malaikat minder dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena bentar lagi kelihatan kayak mau terbang ini mereka ini. Malaikat pasti tanya-tanyaan satu dengan yang lain. Itu malaikat atau bukan? Padahal kalau kita ke rumahnya orang itu, waduh, sangat memprihatinkan. Tetapi saya melihat satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Hari-hari ini anak cucu mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya masalah ini sebuah pembelajaran bagi kita. Ya. Sebuah pembelajaran. Saya sudah cuma mengerti satu poin yang Tuhan bilang begini. Tuhan tidak pernah meluaskan persoalan melebihi kekuatanmu. Amin saudara. Jadi jangan playing victim saudara. Tuhan tahu di level itu engkau mampu, masih kuat, masih kuat. Kenapa muncul kata playing victim? Karena terkadang kita jadi jemaat, jadi hamba Tuhan, jadi orang percaya itu suka playing victim. Kayak kita yang paling susah di dunia ini. Kayak kita yang paling menderita di dunia ini. Padahal kita bilang, jangan bohong kau. Firman Tuhan bilang, persoalan itu diluaskan tidak melampaui kekuatanmu. Makanya saya mau bilang, yang suka playing victim, mulai senyum sekarang ini. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ada itu kamu malas berdoa. Itu baru betul. Yang ada itu kamu malas bekerja. Itu betul. Habis ini kamu mau marahin saya karena saya ikut banyak. Biarin. Bukan gembala di sini. Haleluya. Yang ada kita itu kurang berusaha. Giliran orang diberkati iri kita. Itu pasti. Duit siapa yang sudah dia makan tuh. Padahal kamu gak tahu. Kamu lagi ngorok. Dia itu lagi berdoa. Sambil merancang besok mau kerjain apa. Ya. Makanya jangan playing victim lah mulai sekarang ini. Karena Tuhan sudah bilang dan ukurannya jelas. Persoalanmu itu tidak melampaui kekuatanmu. Semua orang pasti mampu. Di level itu Tuhan pasti tahu kekuatanmu. Kamu mampu. Tetapi kenapa hidup kita belum berubah? Ya karena ada hal lain yang kita belum kerjakan. Kita cuma minta Tuhan bikin bagiannya. Tuhan berkati dong. Tuhan jawab dong. Tuhan gak tahu. Bentar lagi usaha saya mau bangkrut Tuhan. Tuhan gak tahu. Karyawan saya sudah korupsi. Tuhan gak tahu kata tetangga saya. Waduh jahil banget sama saya. Kita minta Tuhan melakukan bagiannya. Sementara kita lupa melakukan bagian kita. Makanya Bapak Ibu Saudara. Jangan terjebak dengan kondisi kehidupan. Kayaknya mereka ini sudah settle di tempat masing-masing. Sudah mapan. Sudah keren. Ada kota-kota berkubu. Orang lihat pun gemeteran. Ya. Tapi sekali lagi saya bilang. Jangan terkecoh dengan kondisi kehidupan hari-hari ini. Sehingga membuat kita lupa akan kebenaran. Ya. Orang kalau sudah punya uang apa yang gak bisa dibuat. Hukum bisa dibeli. Ya. Itu realita. Saya gak takut menyuarakan ini. Gak usah beli dengan berpikir triliunan seperti kasus-kasus yang baru-baru ini. Pejabat pemerintah yang seharusnya jadi teladan nimbun duit. Ketahuan korupsi gak usah itu. Berapa kali Anda nyogok di lampu merah. Itulah. Itu hukum bisa dibeli. Bapak Ibu. Udahlah Pak, selesaikan di sini lah Pak. Minta tolong ya Pak, sepurone Pak. Selesaikan di sini Pak. Baik yang disogok maupun disogok sama-sama elit ekonomi sulit. Hanya masing-masing ambil peran yang berbeda-beda. Yang satu disogok, yang satu menyogok. Padahal dua-duanya elit ekonomi sulit. Tinggalnya mewah di rumah mepet sawah.
Itulah manusia Bapak Ibu ya. Jadi kondisi kehidupan biarkanlah itu jadi berkat untuk kita. Kalau Tuhan tempatkan kamu jadi seorang yang luar biasa, bersukacitalah. Tapi jangan terkecoh oleh semuanya itu. Apalagi cara kita memandang masalah itu sangat bergantung kepada seberapa besar Tuhan di mata kita. Ada banyak orang mengakui Tuhan itu memang juru selamat. Betul juru selamat. Tetapi Tuhan adalah Lord atau Tuhan. Seharusnya dia menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak kali harta kita nggak mau disentuh dengan kebenaran. Bahkan ada rahasia-rahasia, bukan Julivia rahasia. Rahasia-rahasia dalam kehidupan kita yang nggak mau disentuh oleh Tuhan. Masih tetap kita hidupi. Masih tetap jadi sebuah kesukaan. Masih tetap jadi sebuah kebohongan. Melayani Tuhan, melayani. Tetapi rahasianya tetap ada. Saudara. Ya. Sehingga saudaraku ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah. Maka tolak ukur yang kita pakai adalah apa yang ada kepada pribadi kita. Ketika kita terlibat dalam masalah bergosip. Lihat orang berdua aja kita udah curiga. Pasti bergosip mereka. Padahal mereka lagi bahas tentang Komsel nanti malam. Tapi karena yang melihat itu orang yang tukang gosip, maka di pikirannya pasti bergosip. Di mana area abu-abu, itulah yang terkadang menjadi stronghold. Lubang yang menganga menjadi kelemahan kita. Terkadang saudaraku kita dengan mudah menghakimi orang lain. Dengan mudah kita berasumsi negatif kepada orang lain. Dari mana semuanya itu? Kamu pelakunya. Itulah cara pikiranmu. Cara yang kamu memperlakukan seseorang. Itu bersumber dari apa yang kamu hidupi. Kalau kita dihormati, dikasihi. Maka saya mendapati secara psikologis. Kita juga akan bisa mengekspresikan kasih. Makanya kenapa ada banyak persoalan terjadi. Kalau kita bicara generasi itu terjadi di tengah-tengah generasi-generasi yang broken home. Berasal dari orang-orang tua yang tidak baik. Ada persoalan sehingga ketika dia dikirim keluar. Di sana dia menjadi masalah. Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan. Itu semua dari mindset kita. Makanya ada ungkapan bilang begini. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan. Karena apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kebiasaan. Dan hati-hatilah dengan kebiasaanmu. Karena itu akan menjadi gaya dalam kehidupan. Semua dari pikiran kita. Siapa Tuhan bagi engkau? Kalau saudaraku dalam perjalanan kekristenan kita. Kita terus memberikan penundukan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita. Menghambakan diri. Maka saya percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil akan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya karakter kita dibenci oleh orang-orang. Tetapi ketika kita menjadi berubah oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan. Maka pastilah orang lain pun akan menjadi senang. Mau bergaul dengan kita. Mau berbisnis dengan kita. Kenapa banyak orang susah cari relasi? Ya karena gaya hidup kita terkadang terpancar dari keadaan kita, kehidupan kita sehari-hari dan membuat orang menilai. Nah bayangkan kalau kita belum berubah dan itu terpancar dilihat orang. Wah tanda tanya deh, jangan dulu lah. Dari gelagatnya kayaknya orang itu gak beres. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, pemahaman kita terhadap firman, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan, itu akan menentukan bagaimana kita memandang sebuah masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kita ini sudah dewasa. Apalagi di gereja penyebaran Injil ada salah seorang pengurus, ini levelnya pengurus. Dia bilang di GPI itu
Firman Tuhannya itu terlalu berat. Saya nggak tahu apakah jemaat merasa seperti itu. Terlalu keras. Di tempat lain itu agak santai katanya. Saya langsung bilang, makanya jangan heran. Jemaat GPI kalau keluar jadi pembicara KKR. Bayangin pelepasan di Medayang itu disikat loh. Ya, jemaat semua yang bergerak itu. Jadi saya bilang itu ada maksud Tuhan masing-masing itu. Kadang orang senangnya itu khotbah yang lembek-lembek, maunya dielus-elus, ya kan? Tiba-tiba gempa bumi ambruk. Orang yang sudah dibiasakan dengan sesuatu yang kuat, dengan mentalitas yang kuat, ada tekanan, ada persoalan, dia bilang kalau cuma begini kecil. Ya. Makanya saya kadang kalau berbicara, berkhotbah itu baru mulai sadar belakangan ini ketika saya nonton sendiri YouTube saya. Astaga, ini kadang saya kalau khotbah itu kayak orang ngamuk. Untung jemaat Tuhan ini mengasihi pendetanya. Ya. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka sudah ada rencana jahat sama saya, cuman gak jadi. Makanya saya pikir tadi saya mau khotbah pelan-pelan aja lah. Ya. Saya sudah berulang kali saya pengen khotbah. Tapi begitu sampai di depan sini kayak kesurupan ya, apa boleh buat. Terimalah apa adanya ya kan Bapak Ibu ya. Kan kita kan sudah bertahun-tahun kenal toh. Gak mungkinlah saudara mau usir saya dari sini ya toh. Terimalah saya dengan sukacita. Ya, karena tampang saya memang begini. Tapi percayalah, tampang sangar, hati saya Hello Kitty. Ya. Entahkah ini karena didikan dari Seapin, Majalengka atau didikan lingkungan, saya juga nggak mengerti. Maunya saya kalau khotbah itu pelan-pelan aja. Tetapi waktu di Majalengka kami kalau mau latihan khotbah disuruh ke kuburan. Di belakang Majalengka itu ada kuburan Cina, ada bom itu. Besar-besar kuburannya bagus-bagus. Jadi kadang orang bukan latihan khotbah situ malah tiduran di situ. Saking gedenya kuburan itu. Dan saudara tahu kalau sudah di kuburan, woi kita teriak siapa yang mau larang. Malah diharapkan terjadi mujizat. Siapa tahu orang mati bangkit ya kan. Kuburan bergetar. Jadi kita sebenarnya saya kalau khotbah di sini nggak pakai mic pun oke, udah biasa. Nah cuman tambah lama kok saya pikir iya. Saya hidup di Jawa, orang Jawa itu, waduh gimana gitu kan. Beda dengan kita orang timur kan. Orang Sumatera, orang Sulawesi itu kalau bicara itu kayak udah mau berantem. Tapi kalau di Jawa, amit mas, nje. Kalau keinjak kakinya katanya nih, minta maaf mas, di siang panas yang terik ini. Muncul ketidakenakan di hati saya. Apa gerangan yang terjadi? Tetapi setelah saya mengamati sekian detik, ternyata kedudukan kaki mas ada di atas kaki saya. Tapi coba kalau orang Batak. Weh, Ucok. Apakan dulu itu apanya itu, biar terapa-apakan itu. Tapi lucunya kok bisa ngerti gitu loh. Apa maksudnya apa-apa itu mengerti loh. Orang Batak itu kalau nyanyi, seru. Dan super cepat. Cik 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 semua teman kambing kepala joket dan mereka tang sedang mereka kambing lembang lah jula. Tapi kalau orang Jawa, ya nintawang ono lintang tang tulung cahayu. Ya itulah pergumulan saya, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya dari tahun 2003 di sini berarti sudah berapa tahun saya? Ya, sudah berapa? 23 tahun. Saya nggak pernah dengar ada yang komplain sama saya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya tahu memang saudara itu penerimaannya kepada hamba Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba intonasinya jadi keras,
Percayalah dengan segenap hati, saya tidak marah kepada saudara. Itu cuma gaya saya aja berkhotbah. Supaya Anda lihat saya serius. Oke? Nah, Bapak Ibu, jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ada level yang bernama mujizat. Kadang kita sudah coba ini, coba itu, nggak selesai. Tetapi tiba-tiba Tuhan campur tangan dan buat kita sampai terheran-heran. Kok bisa begini ya? Saya udah merasa nggak mungkin lagi. Tapi Tuhan bilang, hei hambaku, kau kayak orang nggak tahu firman. Ini bagiku nggak ada yang mustahil. Wih, saudara, berapa kali Anda sudah ngalami mujizat? Ngalami dong. Ya, jangan sampai kata Daud yang kita cuplik. Aku dengar kedahsyatanmu dari apa kata orang. Tuhan bilang stop. Sekarang kamu harus ngalami sendiri. Makanya saudaraku, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Kemudian mulai lakukan firman itu. Libatkan Tuhan. Kalau ada masalah jangan cuma nangis saja. Saya nggak lihat itu orang habis nangis. Tiba-tiba masalahnya selesai. Ada? Ketika masalah itu datang terus kamu nangis dan tiba-tiba masalahnya selesai. Andaikan tangisanmu bisa menyelesaikan masalah, saya udah gak mau ke gereja. Kalau tiap kali ada masalah, saya mau nangis saja. Mungkin nangis 1 tahun. Tangis terus. Masalah bahkan yang tahun-tahun yang lalu pun selesai karena dengan tangisan. Tapi ternyata nangis itu gak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Berdiri teguh. Ingat firman Tuhan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Firman Tuhan berkata kepadaku bahwa aku punya peluang untuk melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Apa yang Tuhan janjikan kepadaku bukan kecelakaan. Dalam nama Yesus, kalau persoalan selesai, Tuhan buka jalan. Gitu, jangan nangis saja. Astaga, jemaat gereja penyebaran Injil. Ya, hari ini nangis itu bukan sebuah mode untuk menyelesaikan persoalan. Berkata-kata profetik, perkatakan firman, praktekkan apa yang sudah kita dengar. Saya mulai ganti tangisan itu. Ya, jadi kalau ada orang nangis, kadang saya curiga ini air mata buaya, jangan-jangan. Ya, karena saya lihat dalam firman Tuhan, kata-kata profetik dengan iman yang teguh itu membuat pintu terbuka. Bayangin kalau ada altar call yang jemaat maju terus dia sudah nangis. Pendeta yang mendoakan ikut-ikutan nangis. Mau jadi apa saudara? Hah? Mau jadi lomba nangis di depan sini. Orang nangis kita. Hei, dalam nama Yesus. Percaya Tuhan pasti pulihkan. Seharusnya begitu. Jangan semua ikut-ikutan nangis. Ya. Tangisan tidak menyelesaikan masalah. Tapi iman yang teguh di hadapan Tuhan. Klaim firman Tuhan. Perkatakan kata-kata profetik. Karena kekuatan firman itu akan terjadi. Firman Tuhan tidak akan kembali kepada yang memberi firman. Sampai dia berhasil mengubahkan segala sesuatu. Ya, itu. Wah, sayang sekali waktunya habis Bapak Ibu. Padahal saya masih pengen ngamuk-ngamuk di depan sini. Tapi apa daya. Ya, kita kembalikan semua. Ini poin yang ketiga. Jadikan jawaban untuk kita melihat kemenangan. Ya. Seberapa besar kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah kunci kemenangan. Jadi bagaimana caranya agar supaya Tuhan menjadi yang utama? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pahami kebenaran firman Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Maka kita pasti akan menjadi pemenang dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Saya undang teman-teman praise and worship maju ke depan.